Oke anak-anak, kita akan belajar saat ini tentang struktur atom. Jadi, yang namanya struktur atom berarti kita belajar apa yang menjadi penyusun atom tersebut. Oke, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita di saat ini. Yang pertama, menjelaskan partikel dasar penyusun atom. Yang kedua, menghitung jumlah neutron, elektron, dan proton suatu unsur. Yang ketiga adalah menjelaskan nomor massa, nomor atom dari suatu atom unsur. Jadi ketiga ini yang kita pelajari hari ini ya. Oke, berbicara tentang atom, berarti kita bisa melihat dengan atau membandingkan atau kita berimajinasi dengan sebuah galaksi Bima Sakti di dunia ini. Jadi misalnya dalam galaksi Bima Sakti itu kan ada planet-planet yang mengitarinya. Nah, sama halnya dengan atom. Jadi kalau misalnya matahari sebagai inti dan planet-planet itu akan mengitari matahari, nah itu juga sama dengan atom. Jadi ada inti atom dan dikelilingi oleh proton, neutron, elektron yang akan kita pelajari. Oke, yang pertama yaitu partikel penyusun atom. Jadi kalau atom kita harus tahu atom itu apa dulu, gitu ya. Atom. Nah, atom adalah partikel terkecil materi yang tidak dapat dibagi lagi. Berarti kalau misalnya dia sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti sudah tidak ada lain selain atom tersebut. Berarti dia yang paling terkecil, partikel yang paling terkecil. Contohnya seperti gini. Gula. Gula itu kalau kita hancurkan tetap namanya gula. Benar kan? Atau kopi. Buah kopi, kita ambil bijinya, tetap namanya biji kopi. Biji kopi itu dihancurkan, dijadikan serbuk, tetap dinamakan serbuk kopi. Jadi dia tidak lagi namanya ya kalau misalnya campur gula atau air, ya namanya kopi, minuman kopi. Tapi tetap ada identitasnya yaitu kopi. Sama dengan atom. Partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Tapi dalam partikel itu ada strukturnya. Nah, partikel penyusun atom yang pertama adalah elektron, yang kedua proton, yang ketiga adalah neutron. Dari ketiga partikel dasar penyusun atom tersebut, kita mulai dari elektron. Elektron adalah atom yang bermuatan negatif. Kemudian proton adalah atom yang bermuatan positif. Kemudian neutron adalah atom yang bermuatan netral. Berarti untuk penyusun inti atom atau penyusun atom tersebut ada elektron yang bersifat negatif, ada proton yang bersifat positif, dan ada neutron yang bersifat atau bermuatan netral. Kemudian kita dapat menghitung partikel dasar dari penyusun atom tersebut. Nah, kalau kita melihat proton tadi, ada salah satu penyusunnya adalah proton ya. Nilai proton itu sama dengan nilai elektron, sama dengan nomor atom. Nah, nomor atom itu apa? Nomor atom adalah nomor urut dari unsur-unsur. Unsur
itu kita bisa lihat di tabel periodik unsur. Dan ada 118 lebih yang tertuang dalam tabel periodik. Jadi unsur-unsur itu ada 118 yang akan nanti kita pelajari. Kemudian sebelum kita menghitung, nah ini ya tabel periodiknya ya, contoh. Ini kalian bisa miliki, kalian boleh cari di Google atau beli di toko buku dan menjadi pegangan kalian. Supaya ketika kita belajar tentang tabel periodik atau unsur, kalian ada punya pegangannya. Kemudian, nah sebelum kita menghitung protonnya ada berapa, sebelum kita menghitung neutron, sebelum kita melihat itu elektron jumlahnya berapa, kita lihat dulu unsur. Dalam aturan penulisan unsur, lambang unsur menggunakan huruf kapital. Berarti otomatis dia tidak pakai huruf kecil. Ada huruf kecil, tapi kalau terdiri dari 2 huruf atau 3 huruf. Jadi kalau jika terdiri dari 2 huruf atau lebih, maka pada huruf awal itu ditulis secara kapital. Misalnya contohnya gini. Oksigen, lambang unsurnya adalah O. O ditulis sebagai kapital. Jadi lambang unsur berarti pakai huruf ya, huruf tapi ditulisnya menggunakan huruf kapital. Kemudian helium, He. H karena pada dasarnya tadi jika 2 atau 3 huruf atau lebih dari 1 huruf, maka huruf awal adalah huruf kapital, huruf selanjutnya adalah huruf yang kecil. Jadi helium, He. Ingat ya, kalau misalnya ada huruf besar dalam jumlah lebih dari 1, misalnya CH, CHO, CH3, COOH disatukan, berarti itu dihitung sesuai dengan huruf besar, berarti dia ada beberapa unsur. Kalau misalnya helium, He, ada huruf besar, ada huruf kecil, berarti dia hanya 1 unsur. Tapi kalau misalnya terdiri dari beberapa huruf dan itu semuanya huruf kapital, berarti masing-masing huruf itu dihitung 1 unsur. Jadi kalau misalnya CH3, COOH atau CHO semuanya ditulis huruf kapital, berarti ada unsur C, ada unsur H, ada unsur O. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, sebelum kita melihat proton dan elektron, kita tahu dulu nomor atom dan massa atom. Dalam tabel periodik, sering kita melihat angka-angka di dalamnya. Di bagian pojok kiri, biasanya tertulis angka, yaitu yang disebut dengan nomor urut atau nomor atom. Kalau misalnya di bagian pojok kanan ditulis angka desimal, berarti itu disebut dengan massa atom atau nomor massa. Jadi untuk membedakan nomor atom dan nomor massa dilihat dari penulisannya. Nomor atom ditunjukkan oleh angka bulat sesuai urutan unsur dalam tabel. Kemudian nomor massa ditunjukkan angka desimal, jadi ada komanya. Nomor massa biasanya dibulatkan dalam perhitungan. Misalnya Mg magnesium nomor massanya adalah 24,305, maka dibulatkan menjadi 24. Misalnya kalau pembulatannya 24,605, berarti dibulatkan ke atas. Berarti nomor massa adalah 25. Jika angka di belakang koma dan lebih dari 5, maka pembulatan ke atas dari angka tersebut.
Oke, lanjut dengan mari kita berhitung. Nomor atom sama dengan proton sama dengan elektron. Berarti kalau kita mengetahui nomor atom, kita tahu juga dia punya proton dan kita juga tahu elektronnya berapa. Gitu ya. Jadi kalau nomor atomnya 1, berarti protonnya 1, elektronnya juga 1. Karena ketiga poin ini dia sama. Contoh, Mg. Nomor atom sama dengan 12, maka proton sama dengan 12, elektron sama dengan 12. Bagaimana dengan jumlah neutron? Nah, kalau jumlah neutron memang agak berbeda perhitungannya, yaitu neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom atau proton atau elektron. Istilahnya, neutron itu selisih dari nomor massa dikurangi nomor atom atau nomor massa dikurangi proton atau nomor massa dikurangi elektron. Ingat yang tadi sebelumnya saya sudah mengucapkan bahwa proton itu nilainya sama dengan elektron, itu nilainya sama dengan nomor atom. Contoh, Mg tadi magnesiumnya nomor atom sama dengan 12. Nomor massa sama dengan 24,305. Berarti dibulatkan. Karena angka di belakang koma masih 3, berarti kita bulatkan tetap angka tersebut yaitu 24. Kemudian proton nilainya sama dengan nomor atom. Nomor atom 12, maka proton sama dengan 12. Elektron sama dengan 12. Ingat, nomor atom sama dengan elektron. Berarti elektron sama dengan 12. Nah, neutron itu tadi nomor massa dikurangi nomor atom. Berarti 24 kurang 12 hasilnya 12. Berarti nilai proton dari magnesium adalah 12. Nilai elektron dari magnesium adalah 12. Nilai neutron dari magnesium adalah 12. Nah, ini adalah latihan untuk kalian. Yuk kita latihan dulu biar sama-sama bisa memecahkan soal ini. Oke, demikian dari saya. Kurang lebihnya silakan bertanya kalau tidak paham dan silahkan latihan soal tersebut.